Halo semuanya, di pembahasan kali ini kita bakal kupas tuntas salah satu legenda paling bikin merinding sepanjang sejarah, kekuatan penghancur dari Ya'juj dan Ma'juj. Ini adalah sebuah kisah etik yang isinya ada monster mengerikan, seorang raja yang super bijaksana, dan tentunya campur tangan ilahi di akhir zaman. Siap-siap ya? Oke, yuk kita langsung aja menyelam lebih dalam. Pertanyaan utamanya kan ini, dari mana sih asal-usul makhluk-makhluk ini? Percaya deh, jawabannya bakal membawa kita ke sebuah cerita yang jauh lebih aneh dan ya, lebih mengerikan dari yang mungkin pernah kalian bayangkan. Kita mulai dari awal yang paling gak biasa. Nah, bagian pertama ini bakal ngebahas soal kelahiran Ya'juj dan Ma'juj yang jujur aja bener-bener mengejutkan dan sama sekali nggak wajar. Jadi, semuanya itu berawal dari seorang keturunan Nabi Nuh, raksasa yang namanya Unuk. Biar kebayang segede apa dia, banjir bah yang legendaris itu katanya cuma setinggi lututnya. Gila kan? Dia selamat, tapi sayangnya ukuran badannya yang super besar itu nggak sebanding sama kebijaksanaannya. Dia ini impulsif dan egois banget. Suatu hari, Unuk ini datang ke negeri Rum dengan satu permintaan yang ya mustahil lah. Dia pengen punya pasangan tapi bukan cewek biasa. Ceweknya harus seukuran sama dia. Coba deh bayangin gimana paniknya sang raja waktu itu. Kalau nolak permintaan raksasa ini, bisa-bisa kerajaannya hancur total. Karena udah putus asa banget, sang raja akhirnya punya ide yang cerdik sekaligus bahaya. Dia perintahkan pemahat terbaiknya buat bikin patung wanita raksasa dari batu. Sebuah proyek yang gila-gilaan, makan waktu sampai 12 tahun. Tujuannya cuma satu, nipu si raksasa. Nah, disinilah ceritanya jadi super aneh. Patung itu nggak cuma dibikin cantik, tapi perutnya diisi daging mentah biar kelihatan kayak hidup. Dan Unuk beneran tertipu. Dia melakukan hubungan dengan patung itu, dan air maninya bercampur sama daging di dalamnya. Dari campuran busuk inilah, lahir ulat-ulat segede bayi, yang kemudian tumbuh jadi Ya'juj dan Ma'juj. Kelahiran mereka itu kan jadi awal dari mimpi buruk ya. Nah, mari kita lanjut ke babak kedua, di mana seorang pahlawan legendaris muncul buat membendung gelombang kehancuran yang pertama ini. Begitu lahir, makhluk-makhluk ini langsung ngamuk, nggak pakai lama. Mereka menyebar kayak wabah, makanin manusia, hewan, apa aja yang ada di depan mata mereka. Ironis banget kan? Kerajaan yang secara nggak sengaja menciptakan mereka, malah jadi korban pertama dari kebrutalan mereka yang nggak kenal ampun. Kabar soal teror ini akhirnya sampai juga ke telinga Zulkarnain, seorang raja perkasa yang terkenal adil dan bijaksana. Dia pun memutuskan untuk menghadapi ancaman yang nggak ada satu orang pun berani lawan. Zulkarnain ini nggak bertindak sendirian. Dia ngumpulin rakyatnya buat proyek kolosal, bangun tembok raksasa dari balok-balok besi yang disiram tembaga cair di antara dua gunung. Jadilah sebuah benteng yang nggak bisa ditembus buat ngurung Ya'juj dan Ma'juj. Dunia yang tadinya penuh teror, sekarang jadi aman, ya paling nggak untuk sementara waktu. Tapi yang paling luar biasa itu adalah apa yang diucapkan Zulkarnain setelahnya. Dia sama sekali nggak sombong, malah dia bilang, ini adalah rahmat dari Tuhanku. Dia sadar betul kalau perlindungan ini sifatnya cuma sementara. Suatu hari nanti atas kehendak Tuhan, tembok ini pasti akan hancur juga. Sekarang, yuk kita lompat jauh ke masa depan yang sudah diramalkan. Saat kedamaian sementara ini akhirnya selesai dalam sebuah bencana yang super dahsyat. Menurut nubuatan, setelah pertempuran besar di mana Nabi Isa berhasil mengalahkan Dajjal, janji Tuhan yang dulu diucapkan Zulkarnain akan jadi kenyataan. Tembok besi dan tembaga yang super kokoh itu akhirnya akan runtuh. Dan ketika tembok itu hancur, mereka bakal keluar, bukan cuma ribuan atau jutaan, tapi jumlahnya itu tak terhitung. Kayak air bah yang tumpah ke daratan, mereka bakal menyebar ke seluruh penjuru bumi. Kehancuran yang mereka bawa itu benar-benar total. Saking banyaknya mereka, pasukan pertama yang lewat bakal minum sungai sampai kering, ninggalin dasar sungai yang retak buat pasukan yang datang belakangan. Mereka melahap semuanya, tanaman, hewan, mengubah dunia jadi tanah tandus yang mati. Menghadapi kekuatan segede ini, umat manusia udah nggak berdaya. Nabi Isa, Imam Mahdi, dan orang-orang beriman yang tersisa cuma bisa lari menyelamatkan diri ke puncak-puncak gunung. Terpojok, mereka cuma bisa nonton dunia di bawah mereka dilahap habis. Nah, disinilah cerita mencapai puncaknya. Di saat semua harapan sepertinya sudah sirna, keselamatan itu datang. Bukan dari tangan manusia, tapi langsung dari langit. Dari puncak gunung, Nabi Isa pun berdoa. Dan doanya dijawab, bukan dengan pasukan malaikat, tapi dengan sesuatu yang jauh lebih kecil, wabah ulat. Ulat-ulat kecil ini menyerang leher Ya'juj dan Ma'juj, membunuh mereka semua dalam sekejap.
Tapi masalahnya belum selesai. Bumi sekarang tertutup jutaan bangkai. Tuhan lalu mengirim burung-burung raksasa untuk membersihkannya. Dan terakhir, hujan suci untuk memurnikan kembali bumi. Setelah pembersihan ilahi itu, dunia serasa lahir kembali, bersih, damai, dan subur. Nggak ada lagi jejak-jejak Ya'juj dan Ma'juj. Akhirnya, orang-orang beriman bisa turun dari gunung dan memulai hidup baru di bumi yang sudah dipulihkan. Jadi apa sih inti pelajarannya? Umat manusia selamat, bukan karena kekuatan mereka untuk melawan. Jelas-jelas mereka nggak berdaya sama sekali. Mereka selamat karena iman dan penyerahan diri total mereka kepada Tuhan saat menghadapi sesuatu yang mustahil. Nah, ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan. Apakah ini cuma sekedar cerita horor kuno soal monster? Atau ini sebuah perumpamaan yang lebih dalam tentang kekuatan iman, bahwa bahkan di ambang kehancuran total sekalipun, harapan sejati itu bukan terletak pada kekuatan kita sendiri, tapi pada sesuatu yang jauh lebih besar. Coba Dedi renungkan.